Setiap detik, setiap menit, setiap hari, selalu ada informasi. Kami hadirkan liputan terkini dari wilayah Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta yang disiarkan secara langsung. Berita kami akan jadi yang terdepan, tercepat, dan mendalam. Laporan dari lokasi serta konfirmasi dari narasumber utama. Metro News menemani Anda pukul 1 siang bersama saya, Yana Rahmadina. Metro TV Jateng dan DIY, Knowledge to Elevate. Pemerintah Kabupaten Magelang memberikan izin kepada para pengungsi siaga Merapi untuk kembali ke rumah setelah ancaman kerawanan erupsi Merapi berubah arah. Meski demikian, warga yang bermukim dalam radius bahaya erupsi Gunung Merapi tetap diminta meningkatkan kewaspadaan serta bersiap diri jika sewaktu-waktu diminta untuk kembali mengungsi. Lantaran ancaman bahaya saat ini masih berubah-ubah. Situasi perairan Waduk Gajah Mungkur Wonogiri kembali normal setelah muncul pusaran angin puting beliung raksasa. Para petani karamba di wilayah ini pun sudah beraktivitas seperti biasa. Petani di Waduk Gajah Mungkur, Desa Sendang, Wonogiri mengaku sempat panik atas kemunculan angin puting beliung tersebut. Pusaran angin semula hanya berputar-putar di atas perairan, namun lama-kelamaan makin membesar dan menciptakan fenomena water spot atau pusaran angin raksasa di atas air. Kasus baru COVID-19 di Jogja secara akumulasi beberapa hari menunjukkan kenaikan signifikan. Ada lebih dari 400 kasus baru hingga tanggal 21 Januari 2021. Penambahan ini merata di 5 wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Gini ya, saya kemarin sudah punya rapat koordinasi ya dengan kabupaten kota. Jadi saya berharap mungkin juga bisa dibantu teman-teman wartawan ya, yang mengatakan tidak ada tempat itu masuk daftar keputusan gubernur atau kepala daerah enggak. Karena kalau yang kecil-kecil yang tidak masuk dalam keputusan itu memang bukan untuk mereka menangani COVID. Yang tidak terdaftar itu belum mampu menangani COVID, tidak masuk. Halo pemirsa, berjumpa lagi dalam program Metro News Weekend bersama saya Yana Rahmadina. Sejumlah informasi menarik telah kami siapkan untuk Anda dan langsung saja kita simak Metro News Weekend selengkapnya. Pemirsa, kami update informasi mengenai kasus COVID-19 di sejumlah daerah. 25 orang tenaga kesehatan di Puskesmas Kelurahan Kratonan Kota Surakarta terkonfirmasi positif COVID-19. Pelayanan Puskesmas Klaten Tengah, Klaten tutup selama 3 hari lantaran 2 tenaga kesehatan positif COVID-19. Wali Kota Surakarta FX Hadi Rudiatmo menyatakan 25 orang tenaga kesehatan di Puskesmas Kelurahan Kratonan terkonfirmasi positif COVID-19. Saat ini Puskesmas Kratonan tutup untuk sementara waktu, sedangkan ke-25 orang nakes tersebut menjalani isolasi. Dengan penambahan ini, total kasus aktif COVID-19 di Surakarta per 21 Januari 2021 mencapai 1.265 kasus. Dengan rincian 1.036 orang menjalani isolasi mandiri dan 229 orang menjalani perawatan. Sementara itu total terdapat 4.546 kasus COVID-19 di Kota Surakarta. Dari jumlah tersebut 240 orang meninggal dunia.
Sementara itu, pelayanan Puskesmas Klaten Tengah, Klaten ditutup sementara selama 3 hari, terhitung mulai Kamis hingga Sabtu 21 hingga 23 Januari 2021. Dikonfirmasi Kepala Bidang Pencegahan Penyakit Menular Dinas Kesehatan Klaten, Dr. Anggit Budianto menjelaskan penutupan layanan kesehatan di Puskesmas tersebut lantaran 2 nakesnya positif COVID-19. Selama ditutup, Satgas COVID Klaten melakukan langkah sterilisasi guna mencegah penularan COVID lebih lanjut. Saat ini Satgas COVID-19 Klaten tengah melakukan tracing terhadap seluruh karyawan puskesmas yang kemungkinan terdapat kontak erat dengan 2 pasien COVID-19 tadi. Terkait layanan kesehatan untuk masyarakat, Dinas Kesehatan merekomendasikan layanan ke puskesmas terdekat lainnya. Angka penularan COVID-19 di Klaten pemirsa masih relatif tinggi. Sejak 2 bulan terakhir rata-rata sebanyak 30 orang per hari terkonfirmasi positif. Dalam sepekan terakhir sudah ada 3 kantor pelayanan publik di Klaten yang ditutup sementara. Fakta ini setidaknya menjadi salah satu indikator bahwa angka penularan COVID-19 di Klaten saat ini masih relatif tinggi. Berdasarkan rilis harian Satuan Tugas COVID-19 Kabupaten Klaten, warna zonasi penularan COVID-19 di Klaten terus berwarna merah dalam sepekan terakhir. Berdasar polanya, ledakan kasus ini disinyalir kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan. Yang jauh lebih mengkhawatirkan, jumlah pasien positif COVID-19 yang meninggal dunia ternyata cukup tinggi, yakni 5 hingga 10 orang per harinya. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, sejumlah kepala daerah terpilih hasil Pilkada serentak Desember 2020 lalu telah ditetapkan oleh KPU. KPU Kota Semarang menetapkan Hendy Ita sebagai pemimpin Kota Semarang. Di Surakarta, KPU menetapkan pasangan Gibran Rakabuming Raka dan juga Teguh Prakosa sebagai Wali Kota Surakarta terpilih. Penetapan pasangan wali kota dan wakil wali kota Semarang disahkan oleh Ketua KPU Kota Semarang. Sebelumnya pasangan Hendy Ita menang telak melawan Kota Kosong pada Pilkada 2020. Pasangan Hendy Ita mendapat 91,57% suara, sedangkan Kota Kosong hanya 8,43% suara. Dengan hasil tersebut, pasangan Hendy Ita selaku calon wali kota dan wakil wali kota Semarang secara resmi akan tetap memimpin Kota Semarang hingga tahun 2024. Hendy mengungkapkan kedepannya akan fokus berkomitmen untuk merealisasikan janji-janji kampanye. Selain itu, Hendy juga akan memprioritaskan stabilitas ekonomi untuk dapat bangkit dari keterpurukan lantaran pandemi. Sementara itu, pemirsa, KPU Grobogan menggelar rapat pleno penetapan pasangan calon terpilih hasil Pilkada 2020 di Aula KPU setempat. Pasangan Sri Sumarni dan Babang Pujianto dinyatakan menjadi pasangan terpilih Bupati dan Wakil Bupati Grobogan terpilih hasil Pilkada dengan perolehan suara 597.463 suara. Bupati terpilih mengatakan terpilihnya pasangan Sri Sumarni dan Babang Pujianto merupakan dukungan dari partai politik dan juga warga Grobogan untuk melanjutkan program membangun Grobogan semakin hebat hingga 2024. Dalam program jangka pendek, pasangan terpilih akan memprioritaskan dalam penanganan COVID-19 di wilayah Grobogan dan melanjutkan program pembangunan dan sumber daya manusia serta ekonomi Grobogan. Yang kami hormati, Ketua DPR, yang kami hormati. KPU Surakarta menetapkan paslon Gibran Rakabuming Raka dan juga Teguh Prakosa sebagai pemenang dalam Pilwalkot Surakarta. Gibran Teguh memperoleh 225.451 suara atau sekitar 86,53%. Sedangkan Bagio Suparjo 35.055 suara atau 13,45% suara. Dengan rapat pleno tersebut, tahapan Pilkada Surakarta dinyatakan telah berakhir setelah penetapan KPU Surakarta memiliki waktu 1 hari untuk mengajukan usulan pelantikan kepada DPRD Kota Surakarta. Selanjutnya, DPRD Kota Surakarta akan mengajukan pelantikan tersebut kepada Gubernur Jawa Tengah. Selanjutnya, perwakilan partai politik.
Sementara itu di Klaten pemirsa, KPU Klaten menetapkan Sri Mulyani dan Yoga Hardaya sebagai Bupati dan Wakil Bupati Klaten terpilih. Penetapan pelaksanaan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Klaten berdasarkan SK KPU nomor 363 tahun 2020 tentang rekapitulasi perolehan suara Pilbub Klaten. Rapat pleno penetapan Bupati dan Wakil Bupati Klaten terpilih dilaksanakan di Aula Kantor KPU Klaten. Pasangan calon nomor urut 1 Sri Mulyani Yoga Hardaya berhasil menang dengan perolehan 378.418 suara. Dengan demikian calon Bupati petahana ini memperoleh 50,18% dari suara sah dan berhak kembali menduduki kursi orang nomor 1 di Klaten. KPU Kabupaten Sragen menetapkan pasangan Kusdinar Untung Yuni Sukoati dan Suroto sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sragen terpilih hasil Pilkada 2020. Yuni Suroto ditetapkan dengan perolehan 432.037 suara atau 80,22% dari total suara sah. Kusdinar Untung Yuni Sukoati mengapresiasi kinerja KPU dan Bawaslu yang mengawasi proses Pilkada hingga berjalan lancar. Kedepan, Yuni mengaku siap meneruskan program-program yang belum selesai, di antaranya pembangunan kawasan wisata Gunung Kemukus yang ditargetkan selesai tahun depan. Pemirsa, sejumlah informasi lainnya masih akan kami hadirkan, namun usai jeda tetaplah bersama kami. Saya nyatakan Metro TV Jawa Tengah dan Yogyakarta diluncurkan. Kami saat ini sedang berada di Stadion Citarum dan juga bersama orang-orang spesial. Yang salah satu tempat produksi kerajinan di wilayah Ungaran, Sofa Bapau. Boleh saya bilang kayak gitu? Pemirsa, dari pagi ini saya sudah mencoba membuat mie kepala. Masih mengoperasikan
Pemirsa, pemberlakuan pengetatan secara terbatas kegiatan masyarakat atau PSTKM berdampak terhadap anjloknya jumlah kunjungan tamu resto dan juga hotel di Gunung Kidul. Perhimpunan Hotel dan juga Restoran Indonesia Gunung Kidul mencatat jumlah pengunjung resto maupun juga hotel menurun hingga 90%. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Gunung Kidul Sunyoto mengatakan penurunan terjadi lantaran para agen perjalanan membatalkan pesanan di restoran maupun juga hotel sejak diberlakukannya PSTKM. Pembatalan ini lantaran para agen menambahkan biaya rapid test antigen pada tamu yang dibawanya sehingga lebih memilih membatalkan kunjungan. Untuk menghindari kerugian, sejumlah pelaku industri memilih menutup usahanya sementara atau memberlakukan shift untuk para karyawan. Para pelaku industri yang tergabung dalam PHRI Gunung Kidul berharap PSTKM tidak diperpanjang. Padahal biasanya orang mau berwisata rombongan itu tidak ditentukan dalam waktu dekat. Jadi saya misalnya mau liburan besok, jadi beberapa bulan sebelumnya udah dirancang dan anggaran untuk rapid antigen kan nggak ada di situ. Ya hanya biaya ini berbeda. Nah, sekarang ada tambahan rapid antigen itu yang membuat mereka membatalkan karena akan berdampak pada biaya yang signifikan tambahannya. Hampir setahun mati suri lantaran dihantam pandemi COVID-19, kerajinan tangan berbahan dasar kulit di Klaten mulai bergeliat. Kini para pengrajin kulit sudah dapat berproduksi kembali. Produk kualitas ekspor perajin kulit di Desa Karangdukuh ini sempat digandrungi para konsumen dari sejumlah negara di Eropa dan juga Asia. Namun sayangnya sejak pandemi COVID-19 melanda, produksi kerajinan kulit mati suri. Aktivitas produksi dan juga ekspor pun terhenti. Salah seorang pengrajin kulit Purwadi menceritakan sejak pandemi ia kesulitan bahan baku lantaran didatangkan dari luar Klaten. Kini sejak akhir November lalu kiriman bahan baku mulai ada sehingga ia sudah mulai berproduksi kembali. Sementara itu Kepala Desa Karangdukuh Ari Supriyanto membenarkan kerajinan kulit di desanya sempat mati suri lantaran pandemi. Belasan pengrajin terpaksa menganggur, namun sejak 2 bulan terakhir mulai bergeliat kembali. Sebelum pandemi, berbagai produk kerajinan kulit dapat dikirim hingga 6 kontainer dalam satu kali kirim setiap bulannya. Kini hanya dapat dikirim 2 kontainer saja. Pandemi ini orderan itu baru bisa kirim baru bulan Desember saja dari pertama. Pandemi pertama baru bisa kirim Desember sama yaitu cuma Desember aja, ini mulai udah stok lagi. Kita buat PO, kita selesaikan, kita kirim ke perusahaan di Indonesia saja baru bisa keluar. Keinginan dari teman-teman yang bekerja di sini itu selalu terus. Cuma kemarin ada pandemi tersebut, jadi kita mendatangkan bahan itu juga sulit. Untuk bahan-bahan termasuk cat sebagainya itu kita sulit juga. Semua pengrajin kulit di masa pandemi ini mengalami penurunan omset nih. Jadi untuk order sama sekali itu selama 8 bulan kita tidak ada order. Nah, baru ada order menginjak di bulan 11 tahun kemarin. Jadi dari Februari tahun 2020 sampai November kita tidak ada order. Pemuda di Gunung Kidul menggencarkan edukasi ke masyarakat pentingnya penerapan protokol kesehatan. Hal ini seiring penerapan pengetatan secara terbatas kegiatan masyarakat atau PSTKM sebagai upaya mencegah penyebaran COVID-19. Pemuda warga RT 12 Dusun Pampang, Desa Pampang, Kepanewon, Palian, Gunung Kidul bersama Babinsa dan Babin Kapitmas setempat menggencarkan edukasi penerapan protokol kesehatan kepada masyarakat. Para pemuda yang tergabung dalam Satuan Tugas Pencegahan COVID-19 Dusun Pampang ini mendatangi rumah warga membagikan masker serta penyemprotan cairan disinfektan. Satgas juga mengimbau warga untuk lebih selektif dan juga berhati-hati menerima tamu dari luar wilayah. Diharapkan edukasi ini akan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya protokol kesehatan sebagai upaya mencegah penyebaran COVID-19. Mengunjungi rumah ke rumah untuk membagikan masker, terus menempelkan stiker pada rumah-rumah
yaitu isinya itu tentang bagaimana untuk menanggulangi penyebaran COVID. Serta kita melakukan edukasi-edukasi kepada warga untuk selalu menggunakan masker, selalu bertamu cuci tangan dulu, terus jaga jarak. Nah, kita juga melakukan penyemprotan di seluruh wilayah RT 12 khususnya. Kita beralih ke Sleman, pemirsa. Aksi ibu-ibu di Sleman menciptakan senam COVID untuk mengingatkan warga agar terus menjaga diri agar tidak terpapar virus COVID-19. Selain senam COVID, juga diciptakan senam gugur gunung yang memiliki arti semangat gotong royong. Ibu-ibu yang tergabung dalam Persatuan Wanita Olahraga Seluruh Indonesia Perwosi Sleman menciptakan senam COVID. Melalui senam ini warga diingatkan untuk terus menjaga diri, keluarga dan lingkungannya untuk tetap menjaga agar tidak terpapar COVID-19 melalui cara-cara yang dianjurkan. Selain senam COVID, Perwosi Sleman juga menciptakan senam gugur gunung. Gugur gunung memiliki arti gotong royong yang diharapkan menjadi semangat untuk bangkit dari keterpurukan lantaran pandemi. Kedua senam tersebut memiliki gerakan yang sederhana dan juga riang. Senam COVID-19 dan senam gugur gunung ini akan terus disosialisasikan ke masyarakat sebagai bagian dari promosi protokol kesehatan dan kebangkitan ekonomi saat pandemi. Kalau untuk gugur gunung, ini mungkin semangat ibu-ibu yang kemarin itu dengan pandemi ini mereka susah payah untuk bangkit. Sekarang mereka bersemangat lagi gimana untuk membangkitkan perekonomian di keluarganya maupun membangkitkan semangat semua masyarakat yang ada di sekitarnya. Mengajak untuk bersama-sama menjalankan adanya pakai masker, jaga jarak juga, cuci tangan, jangan lupa. Itu diantaranya, sehingga selalu diingat bahwa COVID ini kapan kita akan berhenti, mari kita cegah dengan berolahraga. Kenapa Bu dipilih senam untuk media sosialisasi COVID ini? Ya yang biayanya ringan ya Pak ya, biayanya ringan, pesertanya banyak. Tetap cantik di tengah pandemi. Ya, bagi sebagian kaum hawa, memang aktivitas merawat tubuh ke salon ini tidak boleh dilewatkan ya pemirsa, apalagi meskipun juga di tengah pandemi. Lalu seperti apa sebenarnya penerapan protokol kesehatan yang diterapkan di salon? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Kembali beraktivitas di tengah pandemi dalam era adaptasi kebiasaan baru tentu membuat sebagian orang khawatir. Keinginan untuk tampil cantik pun dibatasi oleh berbagai himbauan agar tak mendatangi tempat-tempat yang berpotensi menjadi keramaian termasuk ke salon. Sejumlah salon kecantikan pun berlomba-lomba dengan berbagai kreativitas dan inovasi yang coba untuk diterapkan guna menjawab tantangan pada era adaptasi kebiasaan baru agar tetap dapat beraktivitas. Salah satu salon di Jalan Saidan, Kota Semarang mencoba menerapkan terobosan dan inovasi dengan berbagai perlindungan bagi pengunjung demi kenyamanan dan kesehatan saat ke salon. Setiap pengunjung yang masuk akan disterilkan terlebih dahulu dengan nano steamer disemprot dengan disinfektan ramah manusia serta penempelan stiker sehat setelah diukur suhu tubuhnya. Pun demikian dengan calon penata rambut pelanggan disterilkan dengan nano steamer. Demikian pula dengan seluruh peralatan potong rambut mulai dari gunting rambut, clipper, hingga kain penutup badan pelanggan pun disterilkan hingga 3 kali proteksi. Layanan ini pun merupakan jaminan untuk menjawab para pelanggan yang ingin ke salon kecantikan namun masih khawatir lantaran takut beresiko tertular COVID-19. Jadi kalau di tempat kita itu sudah dipersiapkan beberapa skema strategi untuk menarik lagi customer biar mereka merasa nyaman dan aman datang ke salon. Untuk new normal ini pastinya kita akan prioritas pertama kita adalah kebersihan salon. Jadi salon dengan lingkungan yang higienis itu kita akan benar-benar perhatikan detail-detail dari alat yang akan kita gunakan yang dimana itu membuat customer aman dan pastinya nyaman untuk datang ke salon.
Selain itu, di salon ini juga melayani virtual konsultasi yang dinilai efektif sebagai solusi untuk tetap cantik namun tetap dapat di rumah saja. Konsultasi virtual ini memungkinkan pelanggan berkomunikasi secara virtual dan private untuk tanya jawab dan dapat dilanjutkan dengan layanan home service sehingga pelanggan tak harus mendatangi salon yang merupakan salah satu pusat keramaian. Konsultasi kecantikan yang tersedia mulai dari kesehatan rambut, kulit tubuh, dan wajah hingga tren gaya rambut terkini. Dalam masa pandemi corona ini saya tidak takut ke sini karena saya merasa safety di sini, protokol kesehatannya oke banget. Jadi saya nggak khawatir. Detail di sini Bu ya? Iya. Pertama datang kita pasti cek suhu, terus kita harus pakai masker, kita harus pakai hand sanitizer, terus kita juga di nanosteam seluruh badan, peralatan steril, jadi oke banget. Diharapkan dengan solusi yang ditawarkan ini menjadi solusi tetap tampil cantik di tengah pandemi. Dari Semarang, Andre Aprianto, Metro TV. Informasi tadi menutup perjumpaan kita pemirsa dalam Metro News Weekend kali ini. Anda juga dapat menyaksikan seluruh tayangan tadi melalui channel YouTube Metro TV Jateng dan DIY. Saya Rahmadina, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.